Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi di acara kita hari ini Kolbun Salim Nasional Televisi bersama saya Sri Lutfia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoi rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Tanwirul Mukminin, Banjarwaru, Kelir, Kalipuro, Banyuwangi. Telah hadir juga di studio hari ini ibu-ibu muslimat Fatayat NU dan juga guru kita Ustadz Ahmad Yani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Silahkan disapa dulu pemirsa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu Fatayat NU Banjarwaru, Kelir, Kalipuro, Banyuwangi? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, semangat sekali. Walaupun dalam kondisi berpuasa, alhamdulillah ibu-ibu Fatayat tidak mengurangi semangatnya. Ya, terima kasih. Jadi Kolbun Salim saat ini akan mengangkat tema rukun puasa. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Ahmad Yani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, wabil khusus ibu-ibu Fatayat NU Banjarwaru, Kelir, Kalipuro, Banyuwangi yang terhormat dan yang kami hormati. Langsung saja pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah rukun puasa. Yang mana rukun puasa ini sangat berpengaruh atau bahkan menjadi ujung tombak daripada puasa kita. Kalau kita memenuhi rukun daripada ibadah dalam masalah ini adalah puasa, maka ibadah kita sah. Tapi kalau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka ibadah kita akan sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi isnani. Rukun puasa itu ada 2. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Sawaun akana fardhon au naflan. Baik puasanya itu berupa puasa fardu ataupun puasa sunnah. Ini bagaimana? Harus adanya niat. Kenapa kita berpuasa harus ada niat? Karena liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal-amal itu dengan niat. Gitu. Jadi kalau kita berpuasa tidak adanya niat, tidak ada niat, maka puasa kita tidak sah. Kita sholat tanpa adanya niat, maka sholat kita tidak sah. Kita zakat tanpa adanya niat dalam melakukan ibadah zakat tersebut, maka zakat kita tidak sah. Kita haji, ya, kita melakukan haji tanpa adanya niat, maka haji kita tidak sah, ibu-ibu. Begitu. Kemudian maksud daripada innamal a'malu binniyat di sini, sahnya amal-amal itu dengan niat, artinya kebanyakan. Ya. Kebanyakan amal-amal itu sahnya dengan niat. Kalau saya bilang kebanyakan berarti ada sedikit amal tanpa adanya niat itu sah. Contohnya apa? Menghilangkan najis. Ya. Kita menghilangkan najis walaupun nggak niat sudah sah. Misalnya tangan ibu-ibu
terkena ompol misalnya ya, ompolnya bayi atau ompolnya siapa, ompolnya bapak juga bisa ya. Misalnya terkena begitu bagaimana? Disiram ya. Dalam menyiram, dalam proses menghilangkan najis, ini bagaimana? Gak perlu niat. Dan sah, artinya tangan sudah menjadi suci. Ini ibadah yang kegiatan aktivitas yang tidak memerlukan adanya niat. Kemudian yang kedua adzan. Adzan itu bagaimana? Adzan ini merupakan ibadah. Yang adzan tidak butuh niat. Adzannya bagaimana? Sah. Jadi nggak perlu Allahu Akbar niat ingsun adzan karena Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu. Jadi ada sebagian kecil amal tanpa adanya niat itu sah. Tapi kalau puasa ya, puasa yang kita kerjakan baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah ini bagaimana? Amal yang membutuhkan niat. Bahkan di sini disebutkan ini rukun ya. Rukunnya puasa yang pertama adalah niat. Kalau niat tersebut enggak kita penuhi, bagaimana? Puasa kita ya tinggal laparnya saja. Ya. Karek lu ini tok. Karena apa? Tanpa adanya niat. Oleh karena itu niat sangat penting. Nah, terus niat itu sendiri apa? Niat itu sendiri adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ada yang membaca qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Saya bacanya muqtarinan bi fi'lihi ya. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Itu namanya niat. Ya, menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Contohnya sekarang begini ibu-ibu, kita wudhu. Wudhu niatnya kapan? Bersamaan dengan melakukan wudhu. Kapan? Ketika membasuh wajah. Ini, ya. Pas membasuh wajah, hati kita bilang, kulo badhe wudhu, kulo niat wudhu. Hati itu bilang semacam itu. Pakai bahasa Arab monggo. Wajah pas dibasuh, nawaitul wudhu'ah. Monggo, bisa. Ya. Sholat begitu juga. Jadi menyengaja sholat bersamaan dengan melakukan sholat tersebut. Contohnya bagaimana? Ketika takbir. Allah, ketika Allah, hati kita bilang, usolli fardus subhi. Usolli fardul maghribi. Saya sholat fardu duhur. Saya sholat fardu subuh. Dan seterusnya. Itu niat. Tapi kalau puasa, ini ada agak beda. Ya, sebenarnya bersamaan pengecualian untuk puasa. Kita untuk mengetahui awal puasa ini kan kesulitan. Kapan? Ketika keluarnya fajar sodik. Ya, kita start puasa di situ. Kita kan nggak mungkin ibu-ibu setiap mau subuh kita standby di depan rumah nunggu fajar sodik datang muncul lalu kita nawaitu shoma godin anadi, kan tidak mungkin. Itu kesulitan. Bagaimana? Maka cukup ditabyid. Dimalamkan niatnya. Niatnya di waktu malam. Tidak perlu bersamaan dengan start kita melakukan puasa. Tidak perlu. Karena apa? Kesulitan. Begitu. Kapan waktunya niat? Waktunya niat itu luas. Mulai dari maghrib. Ibu-ibu sudah buka puasa. Itu boleh untuk niat. Sampai kapan? Sampai waktu sebelum terbitnya fajar. Ya. Sebelum waktu terbitnya fajar. Itu waktunya niat kita puasa. Boleh setelah maghrib. Boleh setelah taraweh. Boleh ketika jam 12 malam, boleh ketika jam 1 malam, terserah dimanapun saja, yang penting di waktu malam. Ini untuk niatnya puasa. Dan ini adalah puasa wajib, seperti Ramadan, seperti kafarat, ya, atau mengqadha Ramadan, ini ya. Ini untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah, lebih ringan lagi. Bagaimana? Boleh waktu malam, boleh siang hari. Siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Mulai dari pagi misalnya ibu-ibu ya mau puasa Senin Kemis. Itu niatnya kapan? Boleh. Misalnya malam nggak niat, oh saya mau puasa Senin. Pagi-pagi belum apa-apa ibu-ibu. Pagi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak sarapan ya. Tidak sarapan, tidak minum. Oh sekarang saya mau puasa Senin. Langsung niat di situ, boleh. Yang penting mulai dari pagi terbitnya fajar dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.
Itu boleh. Ini lebih longgar lagi kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus di waktu malam. Itu niatnya. Bagaimana niatnya? Niat untuk lafaz niatnya. Ini sekedar lafaznya ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Ini untuk niat puasa yang komplit, ya. Apa ada niat puasa yang tidak komplit? Ada, ya, ada yang sedikit praktis ada. Nah, ini yang lebih enak nanti yang praktis sedikit ada. Nanti akan saya terangkan setelah pesan-pesan berikut ini. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Lutfiah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kajian hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kita hari ini bersama Ustadz Ahmad Yani. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Pemirsa, pemerhati, soimin, soimat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kolbun salim, NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian saat ini. Baik, tadi menjelaskan tentang masalah niat. Niat yang komplit adalah lafaz niat yang komplit lengkap adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Ini niat yang komplit, niat yang lengkap. Nah, sementara paling sedikitnya niat bagaimana? Nawaitu shauma ramadhan. Nawaitu shauma Ramadan, itu sudah cukup. Terus begini, Pak Ustadz gimana? Itu napani, gitu ya. Kadang ada yang baca Ramadana, ada yang baca Ramadhani. Lihat-lihat redaksinya, ibu-ibu. Ya. Kalau redaksinya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadhani hadisanati. Ini pakai ni, ya. Kenapa? Karena Ramadan ini disandarkan kepada lafaz hadisanati. Ya. Tapi kalau yang paling pendek tadi, nawaitu shauma Ramadhana, nggak boleh nih kalau tadi. Yang pendek. Jadi kalau yang pendek nawaitu shauma Ramadhana, nggak boleh nih. Tapi kalau yang panjang tadi, redaksi yang saya bacakan itu pakai ni. Begitu. Jadi ini lafadznya niat. Lafaz niat ini hukumnya bagaimana? Sunnah. Kita membacanya malam hari itu sunnah. Tujuannya apa? Untuk menuntun hati kita agar niat. Tapi perlu diingat, kalau kita sekedar melafadzkan, habis tarawih di situ kompak semuanya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadisanati imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Semuanya kompak, hanya melafadzkan saja. Hatinya diem, nggak ada qasdu, nggak ada tujuan berpuasa, lafaz tadi nggak dibaca di dalam hati. Ini bagaimana? Ini masih belum niat. Ini sekedar membaca niat. Bagaimana, cukup atau tidak? Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Jadi ibu-ibu di samping membaca, hati harus ngomong. Jadi apa yang dibaca tadi itu dibaca di dalam hati. Besok saya mau melaksanakan puasa Ramadan. Begitu, itu harus semacam itu. Atau sebaliknya, ibu-ibu nggak kompak, malam hari nggak dibaca bareng-bareng, atau nggak membaca sama sekali, tapi hatinya ngomong. Nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma Ramadan. Ya, saya niat puasa Ramadan. Ngomong seperti itu di dalam hatinya. Bagaimana? Sah puasanya. Itu. Jadi kalau sekedar lafaz puasa nggak sah karena belum niat, karena hanya sekedar membaca apa namanya? Sekedar membaca niat. Tapi kalau hati sudah ngomong, walaupun mulut nggak ngomong, bagaimana? Itu sudah sah. Begitu.
Ini bedanya semacam itu. Yang bagus bagaimana? Yang bagus dilakukan semua. Dibaca iya, ya. Dilapatkan di dalam hati harus. Ini baru membaca apa? Melakukannya dengan lengkap. Kalau sampean kesulitan membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan, kesulitan terlalu panjang, ya cukup di dalam hati kita ngomong, saya besok puasa Ramadan. Itu sudah cukup. Enggak bersulit kita. Saya besok puasa Ramadan, sudah cukup. Atau enggak usah dikasih besok, saya niat puasa Ramadan, sudah cukup. Di dalam hati ngomong semacam itu sudah cukup. Jadi kita enggak bersulit. Sama dengan sholat usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ya ajal makmuman lillahi ta'ala. Itu komplitnya. Tapi kalau semacam itu panjenengan enggak bisa untuk dilapatkan dalam hati karena agak nutut Allah diwaca kedawan, cukup yang pendek. Bagaimana? Usolli fardhu duhri, sudah cukup di dalam hati. Allah usolli fardhu duhri. Gitu. Jadi kita tidak mempersulit, tidak. Syariat itu enggak mempersulit kepada kita, tidak. Begitu juga puasa, terlalu panjang baca dalam hati kesulitan. Cukup yang pendek, nawaitu shauma Ramadan, sudah cukup di dalam hati. Jadi begitu ya Ibu. Jadi dalam masalah niat semacam itu. Sekali lagi kita enggak usah, ini kadang di masyarakat terjadi pertikaian gara-gara na dan ni. Satu Ramadan itu enggak perlu. Enggak perlu jadi pertikaian. Karena apa? Toh itu hanya melafatkan saja. Hanya lafadznya niat saja. Lalu sekarang sampean memperdebatkan masalah ada yang Ramadana, ada yang Ramadhani, diperdebatkan. Ternyata bacanya justru nggak dibaca lewat hati, hanya dibaca di mulut kita saja. Bagaimana? Yo rasa puasanya. Intinya dalam hati. Kalau hati sudah nggak bahas nani nuna, sudah nggak dibahas sudah. Yang penting hati kita ngomong, saya niat puasa Ramadan, cukup dalam hati kita. Gak nani nuna, gak. Cuman kalau melafatkan, kalau redaksinya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadhani hadisanati. Itu. Tapi kalau yang pendek, nawaitu shauma Ramadhana, itu dalam cara melafatkan yang benar secara nahwunya, secara gramatika Arabnya. Tapi itu bukan menjadi ujung tombak. Yang jadi ujung tombak hati kita. Sekali lagi hati kita. Ya ini sekali lagi niat itu tempatnya malam hari. Gitu. Di malam hari di bulan Ramadan. Setiap malam harus niat. Karena apa? Syafi'iyah madhab kita bagaimana? Antara hari yang pertama, kedua, ketiga ini adalah ibadatun mustaqillatun, ibadah yang independen, ibadah sendiri-sendiri. Jadi puasa tanggal 1 ya tanggal 1, 2 ya 2, 3 enggak ada kaitannya, sendiri-sendiri semuanya. Sehingga karena nggak ada kaitannya sendiri-sendiri bagaimana? Maka wajib setiap malam untuk berpuasa, untuk niat puasa, niat terus puasa. Beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik bagaimana? Boleh niat satu ya Allah, niat 1 kali di malam pertama di bulan Ramadan. Kenapa Mbak Imam Malik semacam itu? Karena beliau punya pendapat bagaimana ibadah Ramadan, puasa Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 1 sampai tanggal 29 ini adalah ibadah satu paket. Karena satu paket maka cukup niatnya di malam yang pertama. Habis itu nggak usah niat sudah. Satu paket. Ini menurut Mbah Imam Malik. Lah kita madhab Syafi'i bagaimana? Nggak usah seperti ini. Harus tetap niat per malam. Cuman dianjurkan kita itu ketika malam pertama niat untuk seluruh hari di bulan Ramadan. Nawaitu shauma ghadin wa jami'i ayyami syahri Ramadan lillahi ta'ala. Niat semacam itu. Apa tujuannya ibu-ibu? Pemirsa pemerhati di rumah, tujuannya adalah 1. Mudah-mudahan diberi panjang umur. Kalau orang tersebut meninggal di pertengahan Ramadan, maka dia tercatat sudah puasa 1 Ramadan penuh karena sudah niat. Kenapa? Wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya pada tiap-tiap seseorang itu apa yang telah dia niatkan. Dia sudah niat 1 bulan penuh, ya sudah tercatat niatnya sudah. Pahalanya 1 bulan penuh. Walaupun dia misalnya meninggal di pertengahan Ramadan. Ini keuntungannya. Yang nomor 2, barangkali
di pertengahan Ramadan, tanggal 7 Ramadan, tanggal 8 Ramadan, ibu-ibu mungkin lupa, nggak niat, maka besoknya tetap berpuasa dengan niatan ikut Imam Malik. Berarti bagaimana kalau ikut Imam Malik? Ya cara-caranya puasa kudu melo Imam Malik. Begitu. Tidak serta-merta, oh karena saya sudah niat pertama nggak apa langsung puasa. Tidak, harus ada niatan ikut Imam Malik. Jadi begitu kita niatannya semacam itu. Jadi tidak cukup saya sudah niat malam pertama berarti langsung puasa saja, tidak, harus ada tujuan gitu. Kalau nggak ada tujuan semacam itu bagaimana? Berarti jenengan menggabungkan dua madhab. Puasanya melo Imam Syafi'i, tapi niatnya di situ masih mengikuti Imam Malik tanpa ada tujuan ikut Imam Malik. Ini bagaimana? Ini tidak dibenarkan. Makanya boleh kita berpuasa ikut Imam Malik. Harus punya tujuan semacam itu. Jadi nggak serta-merta karena saya sudah niat di malam pertama, langsung ketika lupa langsung puasa, tidak. Ya puasa iya, tapi harus itu. Ada syaratnya itu apa? Taklidan. Ikut taklid kepada Imam Malik. Begitu. Jadi tujuannya semacam itu. Jadi hikmahnya kalau kita malam pertama niat itu semacam itu. Cuman permasalahannya ibu-ibu, kita itu nggak tahu bagaimana caranya puasanya Imam Malik, gitu loh. Karena di sini terlebih di Banjarbaru nggak ada Imam Malik, yang ada Pak Malik, gitu ya. Imam Malik nggak ada, gitu loh. Kalau Imam Syafi'i jelas kita madhabnya adalah madhab Syafi'i, begitu. Kitabnya Imam Malik nggak tersebar di sini, jadi kita kesulitannya semacam itu. Nah kalau demikian bagaimana? Mau tidak mau tetap larinya nanti ke qadha. Larinya tetap seperti itu karena kita kesulitan untuk mengetahui tata cara puasa daripada Imam Malik. Oke, waktu saya kembalikan kepada Mbak Lutfiah. Terima kasih Ustadz. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih di acara Qalbun Salim dan kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini bersama Ustadz Ahmad Yani. Silakan Ustadz. Terima kasih pemirsa pemerhati muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, wabil khusus ibu-ibu fatayat NU Dusun Banjarbaru, Desa Klir, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi yang sudah hadir di masjid kita yang tercinta, Masjid Tanwirul Mukminin. Mari kita lanjutkan kajian pada saat ini. Tadi membahas masalah niat, bahwasanya rukun daripada puasa yang pertama adalah niat. Pada segmen sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi tentang masalah niat, bahwasanya kita hanya sekedar makan sahur itu bukan termasuk niat. Jadi misalnya ibu-ibu malam-malam bangun jam 2:30 makan sahur, komplit lauknya sudah semuanya, sak sahurnya, sak kopinya semuanya diminum semua, tapi di hati kita nggak ada tersirat untuk melakukan puasa besok. Nggak ada qasdu, nggak ada tujuan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini bagaimana? Ini bukan termasuk niat. Jadi makan sahur itu bukan niat, ya. Memang makan sahur itu dianjurkan, disunahkan, tapi itu bukan merupakan niat. Gitu. Jadi sehingga ketika ada orang malam-malam di situ bangun makan sahur, gak niat puasa, gak apa-apa, besoknya bagaimana? Yo gak sah puasanya, karena masih belum niat, dia hanya sekedar makan sahur. Itu. Jadi antara niat puasa dengan sahur itu beda. Itu beda. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua, rukun daripada puasa adalah ar-ruknus tsani tarku mufattirin. Rukun yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Siang hari mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari
kita nggak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya makan, minum, tinju kelas keluarga, ya, itu nggak boleh siang hari, ya, nggak boleh. Harus tinggalkan semua yang membatalkan puasa. Itu harus ditinggalkan. Ini rukun yang nomor 2. Dan kondisi orang tersebut bagaimana dalam meninggalkan zakiran mukhtaron ghairu jahilin ma'durin. Orang tersebut dalam kondisi ingat, ya. Dalam kondisi ikhtiar, tidak terpaksa. Dan di situ tidak bukan jahil, bukan orang-orang yang bodoh, bukan. Nah, sehingga fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan. Sehingga orang tersebut tidak batal puasanya kalau dalam kondisi lupa. Itu enggak batal. Jadi ini kita harus menjauhi meninggalkan sesuatu yang membatalkan dalam kondisi apa? Ingat, ya. Ingat muhtaron, kemudian ghairu jahilin, ya, ghairu jahilin ma'durin. Sehingga kebalikannya bagaimana? Kalau ada orang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, dia dalam kondisi lupa, ini bagaimana? Anggap aja itu rezeki. Misalnya ibu-ibu pagi-pagi biasa makan sego tempong misalnya, ya, atau sego pecel nasi rawon, pecel rawon. Nah, pagi-pagi biasanya seperti itu. Terus kemudian masuk Ramadan lupa. Ini bagaimana? Yang lupa ya sudah, tetap puasanya di situ sah. Kenapa? Karena Anda ketika makan tadi melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dalam kondisi nasian, lupa. Tapi ojo diterus nih, tak lupa lagi sedikit lah, jangan. Ketika ingat sudah stop, gitu ya, stop. Ketika sudah ingat, gitu. Kemudian orang yang terpaksa, ada orang yang tertekan, misalnya dia, kamu harus makan, kalau nggak makan kan saya bunuh. Ini bagaimana? Nggak batal puasanya. Karena orang ini dalam kondisi mukroh, tertekan, orang terpaksa. Nah, ini. Jadi ini lawan daripada muhtaron tadi. Kalau muhtaron bagaimana? Ya nggak dipaksa, ya nggak bagaimana. Nah ini kalau makan, ya batal puasanya. Tapi kalau mukroh tertekan, dipaksa, batal nggak batal puasanya. Terus kemudian yang jahil yang ma'dzur. Orang yang di situ bodoh, nggak tahu ilmunya puasa, dan juga di ma'dzur, artinya diterima alasannya. Ini bagaimana? Juga nggak batal. Contohnya begini, ada orang hidupnya di pedalaman, sangat pedalaman sekali. Tidak ada dakwah Islam di situ, ya. Nggak listrik, nggak ada apa segala, akses untuk pendidikan di situ sudah nggak ada. Ini bagaimana? Seandainya melakukan hal yang batalkan puasa, ini tidak batal. Karena apa? Ini termasuk jahil ma'dzur. Dia nggak tahu, ya, tapi diterima ketidaktahuannya. Karena apa? Posisinya di situ berada di sesuatu pedalaman, sangat pedalaman sekali. Tapi kalau di sekitar kita seperti saat ini, ya, ini bukan termasuk jahil ma'dzur, jahil ghairu ma'dzur. Sehingga kalau Anda itu puasa kok makan, ini batal, saya nggak tahu, nggak bisa. Ketidaktahuan Anda tidak ditolerir oleh syara. Kenapa? Karena bukan termasuk jahil ma'dzur. Kenapa kok nggak bisa dikatakan jahil ma'dzur? Karena di sekitar Anda banyak ustadz. Anda juga punya TV, Anda juga punya HP, bisa mengakses di situ. Ya, bisa diakses, apalagi TV-nya sekarang NTV kan begitu, bisa nonton di NTV tentang masalah puasa dan lain sebagainya. Sehingga karena sudah banyak akses semacam ini, Anda tidak termasuk jahil yang ma'dzur, tapi adalah jahil ghairu ma'dzur. Sehingga tidak ada alasan Anda tidak tahu. Ketika makan, minum siang hari di bulan Ramadan, oh saya nggak tahu, tetap batal. Saya nggak tahu kalau itu membatalkan, tetap batal. Anda bukan jahil ma'dzur, Anda adalah jahil ghairu ma'dzur. Karena apa? Karena di situ di sekitar Anda banyak orang yang tahu tentang masalah ilmunya puasa. Jadi ibu-ibu dan pemirsa pemerhati di rumah, ini jadi ada dua ya kesimpulannya, bahwasanya rukun puasa yang harus kita kerjakan ketika kita puasa itu ada dua, yaitu satu niat, yang kedua apa? Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari.
Ini dulu barangkali Mbak Lutfia dari ibu-ibu mau ada yang tanya, silakan. Mungkin dari ibu-ibu yang cantik-cantik ini pada siang hari ini ada yang mau ditanyakan seputar kajian pada siang hari ini. Silahkan. Ya, silakan Ibu. Namanya sebutkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dalam topik Ustaz mengenai keutamaan niat. Iya. Saya pernah mendengar teman saya yang mu'alaf. Jadi pada saat itu dia belum ngerti niatnya puasa, niatnya sholat. Yang penting dia ada, pokoknya saya harus sholat sebagai orang yang baru masuk Islam. Yang penting saya menjalankan puasa itu saja. Jadi tapi tidak bisa melafazkan. Tidak bisa melapatkan. Iya, iya. Melapatkan, pokoknya saya niat puasa Ramadan. Iya, bagus. Kemudian yang kedua untuk masalah yang membatalkan puasa, kita semua kan ibu-ibu deh. Mesti kalau jam sekian sudah sibuk-sibuk di dapur. Di dapur, ya. Tidak sengaja intip-intip. Oh iya, atau sengaja nggak apa-apa, Bu? Atau sengaja. Memang ya awalnya ingat puasa nggak boleh intip, tapi kok Iya. kebiasaan. Iya, kebiasaan oke. seperti itu. Itu Oke, oke. gimana, Ustaz? Iya. Mungkin itu dari saya. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada lagi. Bu. Silakan. Barangkali ibu-ibu yang lain ada lagi yang mau ditanyakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hiro. Kami dari Ranting Pakaian Kelir Banjarbaru. Mungkin yang akan kami tanyakan sedikit melenceng dari tema tentang hukum puasa, tapi ini masih berkaitan tentang wilayah puasa. Puasa. Sering terjadi mungkin dosa di kalangan masyarakat kita bahwasanya ketika kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih, terkadang kita itu terlambat untuk mengikuti sholat berjamaah isya. Terus kemudian ketika imam sudah selesai melaksanakan sholat isya, kita kan baru sholat isya. Nah disitulah kita tertinggal beberapa rakaat dalam sholat tarawih. Nah apakah ketertinggalan kita dalam sholat tarawih yang jumlahnya harus 23 rakaat itu harus kita ganti, atau misalkan kita hanya mengikuti sekian rakaat, yaitu sudah imam selesai, kita selesai. Oh, gitu ya. Seperti itu, apa kita harus menambah jumlah rakaat yang 23 rakaat itu? Mungkin hanya itu yang kami tanyakan. Kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada lagi satu, tambah satu lagi, 3. Ibu-ibu. Barangkali dari ibu-ibu yang lain masih ada 3. lagi yang mau ditanyakan. Tambah satu lagi bisa. Tahu tanya, Ustadz bukanya kapan gitu kan ya? Mungkin bisa dijawab Ustaz. Oh ya, terima kasih. Yang pertama dari Ibu siapa tadi lupa saya? Bu Masruroh ya, dari Ranting Fatayat Kelir ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali orang tersebut mampu untuk melakukan beban tersebut. Kaitannya dengan orang yang mu'allaf tadi, namanya mu'allaf itu melafatkan itu nggak bisa, ya, melafatkannya itu nggak bisa. Ini bagaimana? Itu bisa ditolerir. Bahkan sudah saya terangkan tadi bahwasanya melafatkan niat itu tidak harus. Itu hukumnya sunnah. Seandainya yang nggak dilafatkan bagaimana? Nggak ada masalah. Begitu juga sholat. Misalnya dia nggak bisa Fatihah, ya sudah berdiri. Berdiri sholatnya seukuran Fatihah itu tadi. Ini aturan main dalam Islam. Jadi orang baru masuk Islam dia kan belum bisa untuk membaca Fatihah, surat-surat pendek nggak bisa. Bagaimana? Kalau bisa dia misalnya wirid yang lain, bacaan-bacaan yang lain, ayat yang lain misalnya, silakan baca ayat yang lain. Kalau nggak bisa silakan baca wirid-wirid yang lain. Misalnya baca subhanallah, silakan baca itu. Kalau itu nggak bisa, yang jelas nggak bisa karena dia mu'allaf. Ini bagaimana? Silakan dia cukup berdiri saja. Durasi waktunya sama dengan membaca Fatihah itu tadi.
ini Islam. Jadi tidak memberatkan. Jadi kaitannya dengan ibu tadi yang di situ berpuasa belum bisa melafatkan. Niat itu tidak harus dilafatkan, cuman sunnah untuk dilafatkan. Kalau dia sudah ada istilahnya kerentak ya di hatinya, saya puasa Ramadan besok atau saya puasa Ramadan malam harinya, itu bagaimana? Itu sudah sah puasanya. Itulah yang dimaksud dengan niat. Jadi nggak harus kita membaca niat yang sepanjang yang awal tadi saya jelaskan, nggak harus. Dibaca baik, nggak dibaca nggak apa-apa. Apalagi ini adalah orang yang baru masuk Islam, kesulitan untuk membaca itu, nggak usah itu sudah. Nah, jadi cukup di hatinya di situ ada ada tersirat besok puasa Ramadan, begitu. Atau ibu-ibu juga begitu, misalnya bangun malam langsung makan sahur, di hatinya kerentak, saya makan biar kenyang, saya minum biar besok nggak haus, kerentak di hatinya, besok saya mau puasa Ramadan. Itu sudah masuk niat, karena sudah ada kerentak hatinya tadi, ada tujuan di dalam hatinya tadi. Jadi nggak harus formal seperti yang awal, tidak harus. Ya kalau mau formal ya ikut tarawih gitu aja, habis tarawih kan harus dibaca, itu sunnah. Tapi itu nggak cukup, tapi yang mencukupi di situ adalah hati kita. Itu. Jadi ibu-ibu, jadi yang mu'alaf tadi itu bagaimana? Yang penting hatinya sudah kerentak, itu sudah masuk dalam niat. Puasanya sudah sah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu masalah di situ mencicipi makanan, ini akan saya terangkan pada segmen berikutnya. Waktu saya berikan kepada Mbak Lutfiah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih di acara Qalbun Salim. Dan kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini bersama Ustadz Ahmad Yani. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Baik pemirsa, pemerhati Qalbun Salim yang ada di rumah, wabil khusus ibu-ibu yang ada di Masjid Tanwirul Mukminin. Pertanyaan yang kedua tadi dari Ibu Masrurah adalah bagaimana bagi ibu-ibu ketika masak buka ya, kemudian mencicipinya. Karena kalau nggak dicicipi nanti khawatir keasinan gitu loh. Kalau keasinan nanti, kalau ibu-ibu sih nggak masalah. Tapi kalau Mbak Lutfiah itu bermasalah kalau keasinan ya. Karena kalau keasinan misalnya tandanya ingin nikah. Nah itu. Kalau ibu-ibu nggak masalah. Kalau Bu Masrurah saya yakin nggak masalah kalau keasinan ya. Tapi kalau Mbak Lutfiah ini bermasalah nanti kalau keasinan. Oke. Jadi hukum mencicipi makanan, sekedar mencicipi ya, nggak ditelan. Kalau ditelan itu bukan mencicipi, tapi makan makanan itu, ya. Hanya dicicipi, kemudian diludahkan itu, rasa itu tadi diludahkan, nggak ditelan. Ini bagaimana? Hukumnya makruh. Ya, jadi mencicipi makanan hukumnya makruh. Makruh itu apa sih? Makruh itu dikerjakan ora opo-opo, jadi orang Jawa ya. Ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu makruh. Sehingga bagaimana? Puasanya tetap sah. Ya, jadi cicip-cicip itu walau apalagi nggak sengaja tadi, Ibu ya. Bahkan kalau sengaja nggak hanya mencicipi, kalau nggak sengaja itu nggak hanya mencicipi. Sampai tertelan saja, itu karena nggak sengaja itu bagaimana? Nggak ada masalah. Karena nggak sengaja. Ya, lupa. Berarti lupa kan gitu ya? Lupa. Tapi kalau nasi satu piring itu nggak lupa. Itu kelaparan itu kalau satu piring itu. Jadi nggak ada masalah Ibu. Walaupun disengaja mencicipi makanan itu hukumnya makruh. Itu. Begitu ya Bu Masrurah? Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua mengenai sholat taraweh. Apakah kita harus menyempurnakan bilangan taraweh yang di situ 20, 23 plus witirnya ketika kita telat begini? Baik Ibu-ibu. Jadi sholat taraweh itu jumlahnya adalah 20 rakaat. Yang 3 rakaat itu sholat witir. Gini. Kemudian jika ibu-ibu
melakukan sholat taraweh cuman 10 rakaat, misalnya kurnututi, istilahnya Jawanya nututi pada imam cuman 10 rakaat, bagaimana? Ibu ya dapat pahala sebesar 10 rakaat itu tadi. Tarawehnya bagaimana? Sah. Tapi pahalanya sebesar 10 rakaat itu tadi. Katakanlah misalnya di situ pahalanya 10 ya, kalau 20 itu pahalanya adalah 10, ibu berarti hanya dapat 5 pahalanya. Jadi hasil apa yang telah dikerjakan tetap dapat pahala. Atau bahkan ibu misalnya sholat di masjid yang di situ rokaatnya cuma 8, 11 plus witirnya, itu ada masjid semacam itu. Ini bagaimana ibu-ibu? Apakah sholat tarawehnya sah? Sah, cuman dapat pahala sebesar itu, tidak sampai pahalanya full karena Anda cuma melakukan 8 rakaat. Lah, bagaimana langkah kita yang terbaik, sikap kita yang terbaik bagaimana ketika terlambat semacam itu? Ya sikap yang terbaik, ya ditembel setelahnya. Begitu. Setelahnya kita sudah sholat witir dengan siapa? Dengan sang imam, baik di musola ataupun di rumah, di situ silahkan ditambah kekurangannya. Saya tadi kurnututi 8, berarti tambah 12. Gitu. Itu saya sering dulu itu sering saya, Bu. Artinya melakukan itu ketika saya mengimami yang 8 rakaat gitu loh. Ketika 8 rakaat saya jadi imam, maka ya saya kan nggak bisa memaksakan orang, ya sudah 8, nanti saya secara pribadi di rumah sholat tarawih lagi 12 rakaat begitu. Karena apa? Saya ingin pahala lebih banyak, karena tarawih ini khusus untuk Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada tarawih. Kalau sampean tarawih silahkan, tapi nanti jangan salahkan kalau dicap orang gitu, orang apa gitu ya. Gitu. Jadi begitu Ibu. Jadi tetap mendapatkan pahala tapi sebesar yang Anda lakukan. Kalau ingin tambah di rumah. Dan sholat tarawih itu waktunya masuk setelah melakukan sholat isya. Jadi jangan sampai Anda terlambat sholat isya, masuk ke masjid sudah mulai tarawih, langsung ikut tarawih, nggak bisa. Anda harus melakukan sholat isya dulu, ya harus itu, karena mau melakukan tarawih itu setelah sholat isya ini. Jadi jangan sampai nggak melakukan sholat isya, malah nanti nggak benar itu kalau ibu langsung melakukan sholat isya, ya. Ya, terutama yang perlu kita perhatikan ibu-ibu, sholat isya, ya dengan ba'diyahnya. Sholat ba'diyah isya 2 rakaat itu ya. Ini dengan sholat isyanya kan, gandengannya dengan sholat isya ini ya. Ini ba'diyah ini bergandeng dengan isya kan. Ini bagaimana? Ini lebih utama daripada sholat tarawih yang 20 rakaat. Jadi jangan sampai ibu-ibu membuang sate makan terong. Bagaimana? Oh, karena saya ini sudah mau melakukan sholat tarawih 20 rakaat, gak usah ba'diyah-ba'diyaan, sudah duduk enak nyantai, yang ba'diyah imamnya begitu Mbak Lutfiah. Ini bagaimana? Eman-eman. Yang 2 rakaat ba'diyah itu karena itu rawatib, ini lebih besar pahalanya daripada yang 20 itu tadi. Jadi rawatib ba'diyah isya dengan sholat isyanya itu lebih besar pahalanya daripada yang 20 itu. Jadi bagaimana? Tetap dilakukan gitu loh. Tetap dilakukan Ibu ba'diyah ini, jangan sampai ditinggalkan. Eman-eman gitu. Ya, kalau sampean meninggalkan ba'diyah nguber yang 20 rakaat, ya itu tadi, sate dibuang, terong dimakan. Kan eman-eman. Tapi jangan sampai kalau begitu saya makan sate saja, terong tak gua, akhirnya gak terawih. Ya eman-eman juga. Gitu ya. Tetap semuanya diambil semuanya. Gitu. Nah, kemudian masuk ke masjid, ternyata imam sudah selesai sholat isya, dan di situ imam sudah melakukan sholat tarawih. Bagaimana Anda mau melakukan sholat isya? Apakah sendirian? Tidak. Silahkan berjamaah dengan imam tadi. Boleh. Ya, boleh. Karena apa? Sholatnya masih intidham, masih runtut. Senada sholatnya. Jadi misalnya imam sudah melakukan sholat tarawih, dengan makmuman saja kepada si imam yang sholat tarawih tadi. Nanti ketika imam salam 2 rakaat, panjenengan berdiri nambah 2 rakaat. Jangan ikut salam. Isya kan 4 rakaat. Gitu.
Isya kan 4 rakaat. Anda silahkan berdiri setelahnya imam salam. Berarti Anda sholat isyanya di situ tetap berjamaah dengan imam yang sholat taraweh. Sama halnya panjenengan sholat asar, imamnya di situ sholat duhur misalnya mengkodok, bagaimana? Boleh. Yang nggak boleh panjenengan sholat asar, imamnya sholat jenazah, itu nggak boleh. Ya. Atau jenengan sholat isya, imamnya di situ sholat khusuf, sholat gerhana. Ini bagaimana? Nggak boleh karena tidak senada sholatnya. Kan berdirinya 2 kali 1 rakaat. Itu kalau sholat khusuf itu ya. Gitu. Jadi kalau terawih dengan isya itu masih senada rakaatnya. Jadi silakan Anda berjamaah kepada imam yang sedang tarawih itu tadi. Kemudian ketika salam Anda menambah 2 rakaat. Kemudian salam, setelahnya itu berdiri lagi, Anda sholat sendirian saja. Sholat apa namanya? Sholat ba'diyahnya. Setelahnya sholat ba'diyah, silahkan sholat tarawih bersama imam. Begitu. Dapat berapa? Oh, dapat 10. Dapat 10 berarti nambah 20. Gitu. Witirnya bagaimana? Bisa, silahkan sampean ikut bersama imam bisa. Ya, tetap bisa. Tapi nanti ketika nambah, nggak usah sholat witir lagi. Karena Anda sudah sholat witir dengan sang imam. Begitu. Jadi bagaimana kalau kita itu terlambat, terserah Anda ingin pahala sedikit atau banyak. Kalau sedikit ya sudah cukup apa yang Anda peroleh dengan sang imam. Tapi kalau ingin banyak, silakan di situ menambah lagi di rumah. Bisa di rumah, bisa di masjid. Tidak ada masalah, sesuai dengan kekurangan Anda. Begitu. Itu Ibu. Nah, begitu. Barangkali ada yang tanyakan lagi dari ibu-ibu? Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya pertama tentang head. Ya, ada kaitan sama bulan puasa. Puasa ya. Ya, ini kita kan sebagai wanita yang masih subur pasti mengalami haid. Ketika kita menjalankan puasa, tidak tahunya ibaratnya pada waktu asar atau menjelang buka puasa kita mengalami haid. Head, ya. Itu gimana? Yang kedua, ini agak apa ya? Kita kan suami istri. Iya. Bukan kita, Bu, ibu dengan suaminya. Kalau saya kan bukan, Bu. Maaf. Maksudnya saya dengan suami saya. Ya. Apabila kita melakukan hubungan, waktu kita mau mandi besar, katakan seperti itu. Kalau saya contohnya pribadi, saya kan tidak bisa kalau keadaan dingin. Iya. Jadi kalau kita memanaskan air, istilahnya kita mandi air hangat itu gimana? Hukumnya bagaimana? Oh, mandi besar pakai air hangat. Iya. Oh, ya. Iya. Soalnya kita gini, saya pribadi kalau terkena air dingin dulu itu benar-benar menggigil seperti itu. Bisa dingin lagi nanti minta dipeluk sama bapak nanti, Bu. Ya. Iya. Ya hanya itu Pak Ustaz. Ya. Terima kasih pertanyaan dari Bu Khotijah, ya. Terima kasih pertanyaan dari Bu Khotijah dari Ranting NO Kelir, dari Fatayat Kelir ya. Pertama, langsung saja karena ini waktu agak terbatas. Yang pertama, seorang perempuan yang haid ya, itu bagaimana kalau di situ ketika pertengahan hari atau di ujung hari mau buka kurang 5 menit ternyata tamunya datang, puasanya batal. Ya, karena apa? Puasa itu orangnya itu harus harus suci dari haid dan nifas. Misalnya ibu di situ buka kurang 5 menit datang haidnya, maka di situ puasanya batal dan wajib mengqadha di bulan berikutnya ya. Bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Dzulhijjah gitu. Jadi puasanya ibu batal ya. Atau sebaliknya, Bu. Misalnya ibu di situ kondisi haid, kan nggak boleh puasa. Haid itu nggak boleh puasa. Orang yang haid itu kan nggak boleh puasa. Ternyata Anda suci di siang hari, seperti di siang, misalnya jam 12 siang ibu suci. Bagaimana? Ya nggak boleh puasa waktu itu. Masa puasa setengah hari kayak anak TK aja kan begitu, Bu ya. Ini bagaimana? Ibu sunnah untuk imsak kalau suci di pertengahan hari. Misalnya jam 12 kok mampet. Bagaimana? Ibu sunnah mulai itu imsak sampai sore, sampai buka. Imsak itu bagaimana?
Sama seperti orang yang puasa, yo gak minum, yo ora makan, pelek orang puasa. Itu sunnah. Mulai dari ibu di situ apa? Suci. Itu tadi ya. Itu sunnahnya untuk imsak. Tapi kalau nggak suci ya nggak usah imsak. Boleh ibu makan siang hari, boleh kalau dalam kondisi haid itu tadi boleh. Jadi intinya bagaimana? Kalau tamunya datang ibu batal karena orang haid itu harus orang puasa itu harus suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau di situ mandi besar pakai air yang dihangatkan? Boleh, nggak ada masalah ya bu, boleh. Nah, apalagi ibu di situ nanti membutuhkan betul untuk dihangatkan airnya karena nggak kuat dingin kan bu, Ibu Khadijah? Ya silakan di situ dihangatkan airnya. Ya, oke. Waktu yang membatasi kita, ya. Untuk selanjutnya, sebelum saya kembalikan waktu kepada Mbak Lutfiah. Awal hingga akhir, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga apa yang kita kaji pada saat ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat, maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Waktu saya kembalikan pada Mbak Lutfiah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, kami cukupkan kajian Qalbun Salim pada siang hari ini. Saya Sri Lutfiah, mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.